Wih, banyak ya isunya ya sekarang. Banyak ini bang. Bang, terkait Nikita bang, terakhir itu pengacaranya Bang Yafet sempat mencoba meminta penahanan, tapi ditolak oleh Kejari Serang. Nah, ini yang nggak banyak publik tahu. Sebenarnya alasan penolakan dan itu bisa diunsuri beberapa ini sih. Iya, kalau saya melihat kasus Nikita, kalau tidak salah ya, beliau tersentuh dalam pasal 27 ayat 3. Bisa saja itu dugaan saya. Kalau pasal 27 ayat 3 itu ancamannya 4 tahun. Kalau ancaman 4 tahun tidak perlu ditahan. Tapi kalau terjadi penahanan itu hak subjektifnya dari kejaksaan. Dengan alasan subjektif ya. Dikhawatirkan si Nikita Mirzani ini kesulitan dalam menghadirkan dalam persidangan. Yang kedua, mau melarikan diri misalnya. Tidak kooperatif lagi. Tidak kooperatif. Itu pertimbangan itu. Tapi kalau ditangguhkan dengan keyakinan saudara Nikita Mirzani ini tidak melarikan diri, saya pikir proses sidang tetap berjalan, tapi dalam posisi tidak ditahan. Ya. Nah, tapi ini kembali kepada kebijaksanaan dari kejaksaan, karena mereka punya daya upaya, daya paksa. Iya. Nah, Bang, apakah penolakan penahanan itu bukan berasal dari kejaksaan tapi dari JPU katanya, dari jaksa penuntut umumnya gitu, yang menentukan apakah ini diterima penangguhannya atau ditolak gitu. Iya, sebenarnya kan JPU itu kan terdiri dari komponen yang ada di kejaksaan. Tapi JPU secara khusus yang sudah dipilih untuk menjadi jaksa penuntut Nikita Mirzani, dan mereka memiliki kompetensi hak untuk mengabulkan penangguhan atau tidak. JPU, karena kalau sudah masuk dalam kejaksaan sudah ada JPU situ. Jaksa penuntutnya sudah ada. Nah, kemarin juga sempat ramai bahwa Nikita itu merasa terjolimi di situ. Dalam arti kata, ketika saya menjalani satu hukuman, kenapa yang satu ini, maksudnya ya rivalnya ini tidak menjalani hukuman sesuai dengan laporan yang dia sebelumnya gitu. Ini abang melihatnya seperti apa? Iya, sebenarnya begini ya, muatan yang ditransmisi atau distribusikan oleh Nikita melalui medsos itu apa dulu? Kalau tuduhan tentang korupsi, harusnya si Nikita ini menyalurkan melalui lembaga terkait atas tuduhannya itu. Ketika tuduhan itu sudah dilaporkan kepada lembaga terkait, misalnya KPK, sepanjang terbukti, maka tidak dinyatakan pencemaran dan penghinaan karena fakta. Nikita menyampaikan fakta. Nah, ketika itu masih dalam proses hukum, laporan dugaan penipuan atau korupsi itu masih berjalan, perkara pencemaran dan penghinaan itu dikesampingkan dulu. Sama, saya kasih analogi begini. Ada orang masuk pekarangan. Betul. Polisi menangkap bahwa penyerobotan. Dugaannya bang. Dugaan penyerobotan. Sangkaannya penyerobotan masuk pekarangan orang tanpa izin. Tetapi kalau dia bisa membuktikan dia punya sertifikat, gugur penyerobotan itu. Karena memang dia masuk dalam halamannya dia. Halaman sendiri. Kalau ada pihak lain yang menyatakan bahwa saya juga punya sertifikat, yang diduga serobot pun punya sertifikat, uji dulu, diuji secara keperdataan, sertifikat mana yang sah, di situ baru dilanjutkan tentang dugaan penyerobotan. Sama, sebenarnya ini apa yang disampaikan, muatan yang disampaikan oleh Nikita ini diuji, harus diuji dengan syarat Nikita menyalurkan pada lembaga yang tepat. Kalau waktu kemarin Nikita start cepat, laporkan dugaan yang diketahui oleh dirinya,
perkara ini akan dikesampingkan. Hmm. Ya buktikan dulu yang dicemarkan itu tuh benar atau tidak gitu. Iya paham. Kan begitu. Contohnya nih, saya kasih contoh lagi. Kalau orang bilang Nyoman Rai hitam lo, jelek lo, keriting lo, ya nggak perlu saya bantah. Memang faktanya begitu. Tapi kalau dia bilang Nyoman Rai ganteng putih, wah itu mesti dibuktikan itu. Karena faktanya memang saya tidak putih, kira-kira begitu ya. Jadi saya saran lagi kepada publik gitu loh. Jadi bijaklah cara menyampaikan informasi. Jadi kalau kita lihat ada lawannya itu, rivalnya itu benar-benar korupsi, laporkan dong Nikita Mirzani secara pidana kan. Ketika bilang Anda mencemarkan, ya Anda tuduhan Anda benar apabila apa yang saya sampaikan itu tidak benar. Yang tidak benar tunggu putusan pengadilan dulu. Bisa berbalik jadi. Ya berbalik gitu loh. Kan saya bilang ada orang begini, contoh lagi ya, kasus di dalam publik. Saya melihat seorang perempuan bersama laki-laki orang. Terus saya ngomong dong sama suaminya, istri kamu dengan laki orang loh. Oh fitnah loh. Itu bisa fitnah kalau saya tidak bisa buktikan kebenarannya memang benar-benar ada mereka bersama. Kan begitu ceritanya. Kecuali by foto, ya, bukti fisik lah. Bukti fisik gitu. Sepanjang tidak bisa buktikan jadi fitnah. Kan begitu. Terima kasih Bang. Baik. Terima kasih.